Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan budaya organisasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fitrianto, NIM akhir 01. Nama saya Dita Nursolihah, NIM 02. Nama saya Muhammad Rehan Novaldi dengan NIM 03. Nama saya Hasan Nurwahidin dengan NIM 162. Nama saya Fikri Uswatul dengan NIM 167. Pengertian kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin berperan dalam memberikan arahan, menetapkan visi, serta menciptakan lingkungan mendukung agar setiap anggota tim bekerja dengan efektif dan efisien. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang diterima dan diterapkan oleh anggota suatu organisasi. Budaya ini menentukan bagaimana anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Selanjutnya, jenis-jenis kepemimpinan. 1. Kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership. Kepemimpinan membuat keputusan sepenuhnya tanpa melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, seorang manajer pabrik yang memberikan arahan rinci kepada pekerja untuk menyelesaikan produksi dalam waktu tertentu tanpa menerima masukan dari para anggota. 2. Kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Kepemimpinan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat mereka sebelum mengambil keputusan akhir. Contoh, CEO startup teknologi yang berdiskusi dengan tim strategi pemasaran sebelum meluncurkan produk baru. 3. Kepemimpinan laissez-faire atau laissez-faire leadership. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tanpa campur tangan langsung. Contoh, pemilik perusahaan desain grafis yang memberi kebebasan kepada desainer untuk mengatur waktu dan cara kerjanya sendiri. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan perubahan positif dengan fokus pada pengembangan pribadi dan profesional anggota tim. Contohnya, Elon Musk yang sering memotivasi timnya untuk menciptakan teknologi terobosan seperti kendaraan listrik Tesla. 5. Kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan situasi atau tingkat kematangan tim. Contoh, seorang manajer penjualan yang menggunakan pendekatan autokratis saat mendesak target kuartalan, tetapi beralih ke pendekatan demokratis saat membahas strategi jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya klan, yaitu menekankan hubungan keluarga, kolaborasi, dan keterlibatan karyawan. Fokusnya pada kepuasan karyawan serta pengembangan pesona. Contoh, perusahaan kecil yang mengutamakan kerja tim dan memiliki suasana kerja seperti keluarga seperti startup lokal. 2. Budaya advokasi. Fokusnya pada inovasi, kreativitas, dan pengembangan resiko. Contoh, Google yang mendorong karyawannya untuk menciptakan ide-ide baru melalui proyek eksperimental. 3. Budaya hierarki. Berorientasi pada struktur, aturan, dan stabilitas. Contohnya, bank atau perusahaan manufaktur yang punya prosedur ketat dan struktur organisasi yang jelas. Yang terakhir ada budaya pasar. Dia berorientasi pada hasil, persaingan, dan pencapaian target. Contohnya, perusahaannya seperti Amazon yang sangat berorientasi pada efisiensi dan kinerja untuk mengalahkan pesaing. Baik, selanjutnya hubungan kepemimpinan dan budaya. Yang pertama, kepemimpinan autokratis
cocok dengan budaya hierarki. Yang kedua, kepemimpinan transformasional cocok dengan budaya autokrasi. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis cocok dengan budaya klan. Yang terakhir, kombinasi keduanya mempengaruhi efektivitas organisasi. Selanjutnya, hal positif dan negatif dari kepemimpinan dan budaya dalam organisasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Pemimpin yang efektif memberikan arahan jelas dan memotivasi tim. Contohnya, CEO yang menggunakan gaya transformasional seperti Satya Nadella dari Microsoft mendorong inovasi dan kolaborasi, meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi karyawan. Kepemimpinan demokratis menciptakan keterlibatan tim yang lebih tinggi. Contohnya, startup yang mempraktekkan diskusi tim sebelum pengambilan keputusan, membuat anggota merasa dihargai. Yang terakhir, peningkatan inovasi. Kepemimpinan yang mendukung kebebasan seperti laissez-faire memungkinkan tim kreatif menghasilkan ide baru. Contohnya, Google dengan kebijakan 20% waktu inovasi membebaskan karyawan menciptakan proyek baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal negatif dari kepemimpinan. Yang pertama, otoritarianisme yang menghambat kreativitas. Pemimpin otokratis dapat membuat karyawan merasa tidak dihargai. Contohnya, manajer pabrik yang terlalu kaku membuat tim kehilangan motivasi untuk menyumbangkan ide. Yang kedua, pengambilan keputusan lambat. Kepemimpinan demokratis terkadang memperlambat proses karena terlalu banyak diskusi. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi kehilangan peluang pasar karena terlalu lama menentukan strategi. Ketiga, tekanan berlebih pada karyawan. Pemimpin transformasional yang terlalu fokus pada visi jangka panjang dapat mengabaikan kesejahteraan karyawan. Contohnya, tim proyek dipaksa bekerja lembur tanpa mempertimbangkan keseimbangan hidup. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi membentuk perilaku individu dan tim dalam organisasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Hal positif dari budaya organisasi yang pertama yaitu keterlibatan karyawan yang tinggi. Budaya klan mendorong kerjasama dan kolaborasi. Contohnya, perusahaan startup dengan budaya kekeluargaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Budaya adopsi mendorong inovasi dan pengambilan resiko. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Apple menghasilkan produk inovatif dengan budaya kreatif. Yang ketiga, efisiensi operasional. Budaya hierarki memastikan struktur dan aturan yang jelas. Contohnya, bank memiliki SOP yang mencegah kesalahan operasional. Sekian, terima kasih. Hal negatif dari budaya organisasi. 1. Resistensi terhadap perubahan. Budaya hierarki terlalu fokus pada stabilitas, sulit beradaptasi dengan tren baru. Contoh, perusahaan manufaktur tradisional gagal mengadopsi teknologi modern. 2. Tekanan kompetitif yang berlebihan. Budaya pasar bisa menciptakan lingkungan kerja yang stres. Contoh, karyawan di perusahaan e-commerce yang terus-menerus ditekan untuk mencapai target tinggi. 3. Kurangnya fokus pada struktur. Budaya adokrasi tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kekacauan. Contoh, perusahaan teknologi gagal menyelesaikan proyek karena prioritas yang terus berubah. Kesimpulan, kepemimpinan dan budaya organisasi adalah dua elemen yang saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Untuk mencapai efektivitas maksimal, organisasi harus menyeimbangkan gaya kepemimpinan dengan jenis budaya yang mendukung tujuan bisnis. Evaluasi dan adaptasi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Penting bagi pemimpin untuk memahami peran mereka dalam membentuk budaya organisasi yang sehat, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan mendukung kesejahteraan tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.